Oke, bisa jadi ini cuma hayalan gua aja sih. Tapi gua rasa regulasi soal generatif AI ini perlu disegerakan deh. Dan edukasinya juga perlu dibanyakin. Halo guys, gua Danar. Selamat datang di Diary Imajinasi gua. Oke, jadi belakangan ini internet tuh lagi rame sama tren Ghiblified, yaitu gambar ulang foto kita atau foto-foto yang ada di internet dengan style animasi ala-ala Studio Ghibli. Ya kayak Neighbor Totoro, Spirited Away, House Moving Castle, Ponyo, ya gitu-gitulah. Yang bagus jadinya emang. Tapi yang bikin ini jadi rame adalah gambar dengan style Ghibli itu adalah hasil buatan generatif AI. Tepatnya image generationnya OpenAI. Iya, bikinnya lewat ChatGPT. Wah, ribut lah, ada pro ada kontra di mana-mana lah. Satu sisi bilang ini tuh kemajuan teknologi, tapi yang satu sisi bilang ini nggak etis, melanggar copyrights. Ya, dari awal image generation AI ini muncul, emang udah banyak sih ribut-ribut soal ini. Dari awal ya, inget dari awal. Soalnya gue lihat tuh ada yang ngomong kayak gini nih, kayaknya dari dulu deh AI udah bisa bikin ini itu, kenapa baru sekarang pada koar-koar? Enggak cuy, dari awal udah ada keributan ini. Ya, emang narasinya macam-macam sih. Ada yang karena khawatir kerjaannya bakal digantiin AI, ya ini sangat mungkin terjadi memang. Tapi yang concern karena masalah etika dan copyright juga banyak dari dulu. Jadi bukan karena ini Ghibli terus pada rame, bukan. Nyatanya emang regulasi buat masalah ini tuh belum jelas sampai sekarang. Padahal ribut-ribut ini udah cukup lama. Ya itu dari awal ini dirilis tuh udah ribut-ribut ini. Image generation AI ini udah melanggar etika dan copyrights. Apa iya ya? Emang bener dia ngelanggar copyrights? Nah halo, yuk kita bahas. Oke, di sini gue mau coba objektif ya. Soalnya ya ini tuh cukup dilema buat gue. Karena ya gue sendiri juga penggemar film-film Ghibli. Teman-teman gue juga banyak ilustrator yang terdampak tuh kerjaannya. Tapi di satu sisi gue tuh nganggep kalau inovasi dan kemajuan teknologi itu hal yang bagus dan perlu didukung. Makanya gue cukup bingung di sini. Ya, tapi gue bakal coba jelasin sebisa gue soal apa yang gue tahu, gimana sebaiknya respon kita sama teknologi ini, dan kenapa kita perlu mengerti soal ini. Ya ini sekedar peace of mind gue aja lah. Ya udah langsung aja ya. Yang pertama soal etika. Ya oke ini udah jelas lah. Gila aja. Lu pakai karya orang yang udah dibikin susah-susah, terus lu latih AI pakai itu, sampai akhirnya karya lu bisa dibikin massal sama banyak orang. Jelas lah itu melanggar etika banget. Dan Miyazaki sendiri juga kayak kurang sreg deh sama teknologi kayak gini. Ah iya, ngomong-ngomong soal dia nih ya, kalian pasti sering lihat tuh potongan-potongan soal interview dia di internet. Iya yang soal dia ngomong, ini menjijikkan, buat apa ini dibikin, sama yang penghinaan terhadap kehidupan itu sendiri. Iya potongan-potongan yang itu. Gue tuh perlu lurusin dulu ya kalau sebenarnya itu tuh konteksnya bukan generatif AI ini. Itu tuh interview tahun 2016 dan dia itu lagi bahas soal AI untuk gerakan animasinya zombie gitulah. Iya, AI juga sih. Dan mungkin emang pendapat dia soal generatif AI ini nggak jauh beda. Tapi tetap aja ini misleading sih. Jadi gue ngerasa perlu ngurusin. Oke, balik lagi ke topik tadi. OpenAI ngelanggar etika. Tapi repotnya di sini sih ya, masalah etika tuh emang agak susah sih. Moral kompas orang tuh kan beda-beda. Pandangan soal etika juga tiap kultur tuh beda-beda. Common grounds-nya tuh susah gitu loh buat ditentuin. Ya itu makanya emang butuh regulasi yang jelas biar ada patokannya. Karena pelanggaran etika tuh setahu gue belum bisa dibawa ke ranah hukum. Kecuali ada regulasi yang mengatur itu. Yang terjadi kan sekarang malah cancel culture. Yang dimana gue juga nggak setuju. Karena seringkali tuh cuma saling cancel, nggak ada isi dari kedua belah pihak. Sampai-sampai yang nggak salah juga bisa jadi korban kan. Nanti gue bahas deh soal ini. Oke, terus soal copyrights. Wah, AI-nya kok ngegenerate gambar pakai art style-nya Ghibli? Ini melanggar copyrights nih. Nah, kalau soal ini ya, maafkan aku teman-teman ilustratorku. Tapi art style tuh nggak dilindungi sama copyrights. Ini setahu gue loh ya. Silahkan koreksi kalau gue salah. Iya, art style tuh nggak termasuk dalam intellectual property yang dilindungi oleh copyrights. Ya meskipun kalau dalam kasusnya Ghibli mungkin agak beda sih. Karena kan art style-nya dia tuh udah lama melekat gitu loh. Udah bisa jadi trademark, bisa jadi brand identity-nya dia lah. Tapi ya penerapannya dalam hukum tuh lumayan kompleks dan ribet. Nah kalau kasusnya untuk kita-kita ini nih, kan banyak juga tuh ilustrator yang ngerasa kalau art style-nya mereka ini dipakai sama AI. Nah gini sih, ini buat kalian para ilustrator ya. Setahu gua, gambar yang kalian upload di internet itu berpotensi untuk dianggap sebagai quote unquote public property yang bahkan aman digunain untuk melatih AI mereka.
Ya meskipun emang harusnya enggak, tapi perlindungan hak cipta kalau udah ngomongin ranah internet publik emang seringkih itu. Terutama kalau kalian nggak daftarin copyrights-nya. Meskipun ada beberapa platform yang ngeklaim bakal melindungi karya kalian. Tapi meskipun kalian udah daftarin hak ciptanya sekalipun, atau dilindungi platform sekalipun, yang dilindungi copyrights itu, ya setahu gue cuma nama IP-nya, desain karakter, termasuk kostum dan ciri unik karakter kalian, atau ilustrasi spesifik dari karya yang kalian bikin itu. Oke, gue nggak mau jelasin detailnya di sini sih. Intinya, setahu gue tuh art style kalian, gaya gambar kalian, atau mungkin vibes dari karya kalian, itu tuh nggak dilindungin copyrights. Ya tapi masa gitu sih bang? Ini kan gue udah susah-susah gambar. Masa mereka comot gitu aja sih, tega amat? Ya tega-tega aja lah. Kalau dia itu temen lu, iya bisa lu ngomong kayak gitu. Masalahnya mereka ini bukan temen lu. Mereka ini kapitalis. Mana peduli mereka sama etika orang yang ada hukumnya aja kadang-kadang mereka langgar kok. Nah ngomongin hukum nih. Kalau konteksnya Ghibli sih ya dari pengamatan gue yakin 100% kalau OpenAI itu ngelanggar copyrights. Iya karena mereka ngambil gambar, karena mereka scraping gambar dari karya yang udah copyright buat dilatih ke AI yang lagi mereka kembangin. Soalnya gini ya, jadi kan copyright itu memberi hak eksklusif pemilik IP-nya untuk menggunakan dan menggandakan karyanya, mengizinkan atau melarang orang lain buat pakai karyanya, ataupun mendapat royalti dari penggunaan karyanya itu. Yang dimana di saat OpenAI menggunakan sebagian besar ataupun sebagian kecil dari apa yang diproduksi studio Ghibli, ya mau itu print screen dari filmnya, mau itu ngambil dari posternya, atau ngambil gambar-gambar dari manapun yang diproduksi sama studio Ghibli. Intinya scraping data lah. Ya itu tuh butuh izin dan Ghibli berhak untuk ngelarang itu. Nah ini gue nggak tahu sih ya apakah Ghibli akan menggugat. Udah banyak tuh gue lihat artikel-artikel yang ngebahas gimana sebaiknya kalau misalkan Ghibli mau ngegugat OpenAI. Nah ya soal penjelasan gue tadi, buat kalian yang ngerti hukum atau hak cipta kayak gini, kalau kalian lihat gue ada yang salah atau ada yang kurang, boleh banget koreksi atau tambahin di kolom komentar. Iya buat gue belajar juga. Jadi ada cukup argumen yang bilang kalau buatan AI itu nggak bernyawa, nggak terasa passionnya, nggak hidup, jadi terasa jelek dan membosankan katanya. Gimana ya? Gue sih ngeliatnya bagus-bagus aja loh, jujur aja nih ya. Bagus banget malah. Kalian udah lihat belum? Beneran loh mirip sama gambar studio Ghibli. Kayak gambar dari film-film yang mereka produksi, yang tadi gue sebutin itu. Susah banget lah dibedain. Gue tuh mau bilang ya, sebenarnya generatif AI ini itu tuh teknologi yang sangat hebat loh. Cuma sayang banget sih mereka ini, OpenAI ini dan perusahaan-perusahaan generatif AI lainnya, itu tuh kayak tutup mata sama masalah etika bahkan copyrights. Itu baru image generation loh. Yang text based juga banyak juga kok pihak yang yakin kalau mereka itu melanggar copyrights, terutama karena mereka scraping data tanpa izin. Agak nyebelin sih ya sebenarnya. Mereka bodoh amat sama copyrights, tapi waktu itu megap-megap tuh nuduh DeepSeek ngelanggar copyright tuh. Regulasi sih, regulasinya tuh mesti jelas. Kalau perlu dibuat regulasi copyright khusus kalau menyangkut AI. Yang sekarang gue tahu tuh udah ada kan tuh regulasi yang atur kalau hasil karya yang diciptakan pakai AI itu nggak bisa didaftarin hak ciptanya. Nah itu oke, tapi nggak cukup di situ, mesti lebih dalam lagi dan harus segera. Ya mau itu regulasi yang sifatnya global atau nasional, biar jadinya nggak cancel culture terus-terusan cuy. Dan iya jelas, gue tuh nggak setuju sama yang namanya cancel culture. Apa ya, nggak ada habis-habisnya. Yang ada malah seringkali pesan yang mau disampaikan tuh jadi nggak nyampe, yang ujung-ujungnya jadi cuma ngasih makan kebencian aja, dan akhirnya nggak ada yang bisa belajar dari situ. Yang nggak salah juga bisa kena loh. Kayak misal nih, orang yang cuma make buat ngetes doang, buat have fun doang, itu juga bisa kena cancel. Jadi ada orang nih upload foto mereka versi Ghibli, terus langsung ada yang komentar, wah AI art nggak menghargai seniman nih, ya kan? Padahal dia cuma lucu-lucuan aja gitu. Nah terus dibilang kayak gini, mereka itu kan ngambil kerjaan gua, kenapa nggak commission ke gua aja kalau mau lucu-lucuan? Ya normalnya pasti dijawab dong, ya ini kan gratis, gue nyoba-nyoba aja. Terus yang kayak gitu biasanya langsung dilabel dasar pembela kapitalis. Hah? Apaan sih? Nah ini nih, masalah kerjaan diambil ini perlu gua bahas. Oke, gue paham. Di masa-masa kayak gini tuh cari duit itu emang susah banget. Sama, gue juga terdampak. Sekarang ini susah banget buat cari klien ataupun kerjaan. Tapi ya
Itu artinya kita perlu putar otak, kita perlu belajar ini itu, berjuang lebih keras, ningkatin value kita. Itu tuh bukan alasan buat kita jadi judgmental ke orang lain. Ya ini opini gue aja loh ya, boleh dong gue beropini. Jadi gini, dulu tuh sempet ada masa di mana pekerja kreatif tuh kalau gue ngelihat ngerasa tinggi hati gitu loh. Ya ilustrator, desainer, copywriter, video ya yang gitu-gitulah. Termasuk gue tuh ada di dalam situ. Ya ada argumen yang bunyinya kayak gini lah kira-kira. Tenang aja, bidang kreatif mah nggak bakal bisa digantiin mesin. Oke, gue nggak tahu ya apa seruan itu cuma ada di circle gue atau mungkin kalian juga pernah dengar. Tapi ya intinya statement itu salah sekarang. ChatGPT udah bisa nulis skrip, udah bisa bikin copywriting yang cukup proper, sampai ya itu tadi generate gambar yang stylenya mirip Ghibli. Bahkan ada beberapa AI yang udah bisa generate video loh. Iya, tetap butuh sentuhan manusia, nggak bisa dilepas gitu aja. Gimana pun juga tetap butuh bantuan orang kok buat ngasih komando, ngerevisi atau ngarahin. Jadi sebenarnya gimana ya? Teknologi ini emang jelas bakal ngurangin lowongan pekerjaan di bidang tertentu. Tapi di satu sisi bisa ngebentuk pasar yang baru nih. Peluang-peluang dan lowongan kerja baru juga bakal bermunculan nantinya gua rasa. Cuma kan masalahnya di sini ya, kalau menurut gua loh ya, kebanyakan orang tuh cuma ngelihat dari sisi mereka gitu loh. Ya ini sesuatu yang mengancam mereka, sesuatu yang bisa mengganggu kenyamanan mereka, ya terus mereka protes. Contoh nih, misalkan perusahaan tuh tadinya butuh 10 ilustrator. Terus karena ada AI ini jadinya cuma butuh 5 ilustrator. Yang itu berarti ya persaingan jadi makin ketat dan berat buat mereka. Ya memang itu emang sangat mungkin terjadi atau mungkin udah terjadi. Tapi kita perlu tahu juga kalau peluang-peluang baru tuh juga bakal bermunculan. Banyak yang bisa dilakuin dengan teknologi ini. Banyak produk atau usaha baru yang bisa dibuat dengan adanya AI ini. Atau bahkan untuk mengembangkan AI ini sendiri juga itu bisa jadi lowongan kerja baru yang mungkin bisa memperkerjakan lebih banyak orang lagi nantinya. Karena itu sih khawatirnya gue tuh budaya cancel culture yang terjadi sekarang ini malah bisa nutup mata banyak orang gitu loh. Orang yang tadinya tertarik buat belajar AI akhirnya nggak jadi. Atau mereka yang emang lagi belajar nih jadi ada guilty feeling gitu di pikiran mereka. Dan ya bakal banyak juga orang yang jadinya melabeli diri mereka dengan anti AI. Kan sayang kan? Terus ditambah lagi ada tuh orang yang lagi dibetain sama banyak banget penduduk Indonesia promosi soal AI. Iya yang Gip itu tapi bukan Ghibli ya. Jadi ya sebenarnya gue paham juga kok kenapa banyak yang antipati sama teknologi satu ini. Cuma ya sayang banget sih. Padahal tuh ini tuh teknologi yang sangat bagus kalau bisa dimanfaatin dengan baik. Atau misal nih, kalau emang kalian bener-bener benci banget sama AI ini sampai nggak mau nyentuh sama sekali, ya udah jangan sampai lupa buat ngembangin skill kalian atau belajar skill baru atau mulai self branding buat ningkatin value. Ya biar nilai jual kalian bisa lebih tinggi lah di depan klien atau perusahaan. Bang, tapi kan belajar nggak segampang itu. Iya emang siapa yang bilang gampang? Ya kalau mau gampangnya sih ya udah terima nasib atau berharap keberuntungan ya. Kita nggak tahu kapan datangnya. Ya hidup jadi orang dewasa kan emang gak gampang. Emang susah. Masa sih kalian mikir bakal ngerasa nyaman terus-terusan? Kayak commission lancar terus gitu? Atau persaingan di dunia kerja gak ada gangguan? Ya kan gak bisa. Kalau mentalnya kayak gini sih, mau gak ada image generation AI ini juga, kalian bakal nyari objek lain buat dijadiin kambing hitam. Ya gue ngerti sih ini berat. Pasti banyak yang ngerasa kayak dunia tuh berubah terlalu cepet gitu. Terus kita tuh kayak ngerasa tertinggal. Tapi ya kenyataannya begini, ya regulasinya bikin lah supaya AI nggak bisa gantiin kerjaan kita. Ya gimana? Pakai AI itu bisa lebih cepat, lebih murah, less drama. Ya kita mesti bisa buktiin dong kalau kita punya value lebih yang nggak bisa digantiin sama AI. Bisa dari skill kita, kreativitas kita, apapun lah. Makanya itu tadi, kita tuh perlu buat terus naikin value kita. Ya perusahaan kan mikirnya it's business. Gimana caranya bisa seefektif mungkin, value apa yang bisa kita tawarkan ke mereka. Begitupun klien, mereka juga kan pasti nyari yang sesuai kebutuhan dan kesanggupan mereka dong. Dan kalian tuh jangan nyamain diri mereka dengan orang yang lagi sakit terus dapat kompensasi dari kantor, atau dengan ibu hamil yang dapat cuti hamil tapi tetap dibayar. Beda, kalian tuh sehat-sehat aja, punya kesanggupan buat belajar, punya kesanggupan buat ningkatin value. Jadi jangan ngarep regulasi yang bakal terjadi tuh memihak kalian sebegitunya. Ingat loh, ada juga yang namanya etika kerja. Kita tuh dibayar sesuai dengan value yang kita kasih ke perusahaan atau ke klien. Kalau ternyata value kita bisa digantikan sama mesin, terus kita marah-marah ke perusahaan yang nge-cut kita karena itu, ya bisa dibilang
kita yang di sini lagi ngelanggar etika. Karena itu soal generatif AI ini ya, yang gue nggak setuju dan kritis itu adalah cara mereka dalam melatih AI-nya, yaitu ngelanggar etika dan copyright itu. Soal mereka bakal ngambil alih kerjaan kita sih ya, perkembangan teknologi tuh emang selalu gitu. Dan ini selalu terjadi. Waktu Canva nongol juga banyak kan grafik designer yang terdampak. Atau saat ojek online muncul juga. Itu berdampak ke ojek pangkalan dan taksi kan. Atau kalau mau ditarik lebih jauh lagi nih. Saat dulu mesin uap ditemukan, ada berapa banyak tuh buruh yang diberhentikan. Loh, tapi kan kita ini pekerja kreatif. Kita bukan buruh. Kita bukan tukang ojek atau supir taksi. Kalau kalian beneran mikir kayak gitu, ya berarti omongan gua tadi bener. Kalian itu terlalu tinggi hati. Ya, buat kalian yang gak suka sama apa yang gue omongin tadi, ya gue rasa pasti banyak sih yang gak suka. Tapi gini, gue mau bilang, sama kok. Kerjaan gue ini juga sangat bisa digantikan sama AI. Makanya di sini tuh gue lagi berusaha buat tingkatin value gue sendiri. Ya ini kayak bikin channel YouTube ini salah satunya. Buat self branding diri gue, ya syukur-syukur bisa rame sih dapat AdSense. Tapi ya ini tuh gue sendiri juga lagi belajar. Sampai tahun lalu tuh gue sama sekali nggak ngerti cara ngedit video loh. Dan gue sendiri juga sekarang lagi belajar soal AI sih. Gue lagi rajin ngulik-ngulik AI, gue lagi coba bikin game pakai AI, sampai lagi belajar soal cara ngelatih AI gue sendiri nanti. Oh iya, enggak kok. Gue gak ikut kok tren gamification kemarin. Intinya dari gue itu sih, regulasinya tuh harus jelas dan ketat. Biar teknologi ini juga bisa berkembang dan dimanfaatkan sepantasnya dan sesuai etika. Ya kalau emang nanti regulasinya nguntungin kita ya bagus. Tapi ya kita mesti prepare for the worst dong. Gue rasa ya mau gimana juga kita tetap perlu ningkatin skill, value dan gak boleh berhenti belajar kok. Berharap supaya bisa tetap nyaman dan tetap gampang ya boleh-boleh aja. Tapi kita perlu siap-siap buat segala kemungkinan. Yang namanya hidup juga mau gimana ya harus usaha dong. Iya nggak? Nah gue ada kepikiran sih untuk regulasi AI ini bagusnya gimana. Tapi kepanjangan kalau gue jelasin di sini. Jadi mungkin kalau emang banyak yang mau denger, gue bakal bikin video khusus buat bahas itu. Di segmen inovasi aneh gue mungkin ya. Oke, ya itu kalau dari gue. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka video ini boleh coba cek video gue yang lain. Dan jangan lupa juga buat like dan subscribe channel ini. Oke, thank you dan sampai jumpa di hayalan-hayalan gue berikutnya.